وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti majelis subuh virtual yang ke-114. Salawat serangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pemateri kita Al Ustadz Yazin Al Hakimi, yang kami hormati seluruh PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung, pengurus LPP Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung, seluruh Dewan Asatidah dan karyawan Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung, dan seluruh hadirin ikhwatal iman rahimakumullah yang hadir di majelis subuh virtual 114 pada pertemuan 114 hari ini. Di sebelumnya minggu lalu kita telah mengikuti kajian dari Ustadz Yazin Hakimi dengan tema larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Untuk pertemuan kali ini kita eh, tema yang kita masuki adalah tentang adab bersengketa dalam Islam. Sebelum kita mulai, marilah sejenak kita merefresh hafalan kita dengan bersama-sama mentasmikkan firman Allah surat Al-Insyirah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baru saja kita telah bersama membacakan firman Allah. Semoga kita kelak di yaumil akhirat kita mendapatkan syafaat Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai majelis ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz, untuk tidak berpanjang waktu, kami persilakan dengan hormat kepada Ustadz Yazin Al-Hakimi, kami persilakan. Baik, jazakallah khair Ustaz Muhammad Ade, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang mengumpulkan kita di waktu yang sangat berkah ini, setelah kita sama-sama melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan salat subuh, berzikir. Setelah itu kita sama-sama dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau bukan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di antara hadis-hadis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hadis dan sampai ke hadis 2 atau 32. Dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari hadis 33. Kemarin kita mempelajari tentang la dharara wa la dhirar. Tidak boleh kita menjadi sumber kecelakaan bagi atau kecelakaan kepada saudara-saudara kita. Dan hari ini kita akan mempelajari hadis berikutnya, yaitu hadis 33, teman-teman.
Hadis 33 ini sebenarnya ini menyentuh kebutuhan setiap orang di antara kita. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Dan saya yakin setiap orang kalau dengar hadis ini akan mengingat beberapa situasi-situasi, kondisi, atau mungkin urusan hidupnya bersama orang lain. Hadis ini terkait dengan muamalat. Muamalat bersama saudara, bersama teman, bersama siapapun. Nah, muamalat apa? Muamalat untuk mengaku sesuatu. Mengaku, ini punya saya, ini punya dia. Nah, bagaimana seorang hakim ambil keputusan bahwasannya hal ini, barang ini, tanah ini, propertis ini milik orang ini tetapi bukan milik orang lain. Kalau ada dua orang datang mengaku, Pak Hakim, saya punya rumah ini. Tetapi ada seseorang lain berkata, enggak, rumah ini milik saya. Saya dapatnya dari bapak, dari ibu saya mewarisinya. Nah, hakim saat itu bagaimana ambil keputusan? Kalau ada dua orang lagi menuntut haknya dari hakim, ini punya saya, ini punya saya. Setiap orang mengaku. Nah, bagaimana hakim ini ambil keputusan? Bahkan para ulama berkata bahwasanya hadis ini termasuk dasar dan prinsip daripada prinsip-prinsip hakim untuk memutuskan uh, kepemilikan sesuatu untuk orang lain, maka kita harus mengetahui hadis ini. Nah, teman-teman, ibu bapak yang saya cintai, marilah kita sama-sama membacakan hadisnya. Hadis ini dalam bahasa Arab. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Jadi hadis harus dibacakan seperti ini ya. Nah, hadis ini termasuk hadis yang hasan. Hadis hasan rawahul Baihaqi. Adapun juga hadis yang menyerupainya di dalam Sahih Muslim dan Al-Bukhari. Kalau dalam bahasa Indonesia, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita membacakan an Abdullah bin Abbas, kita harus berkata radhiyallahu bukan anhu tetapi anhuma. Jadi semoga Allah meridai dua-duanya. Kok kita membacakan Abdullah bin Abbas? Kenapa kita mendoakan untuk dua orang? Ini baru kita membacakan nama satu orang. Bukan. Maksud yang meriwayatkan hadis radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai dua orang. Siapa? Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Abbas, dan bapaknya. Siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa? Karena dua-duanya masuk Islam. Yang pertama, Abdullah ibnu Abbas termasuk sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepupunya Rasulullah dan orang yang paling cerdas dalam tafsir Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdullah bin Abbas ini termasuk hibrul Quran, cinta Quran. Jadi seolah-olah semua ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu sudah dikuasai oleh Abdullah bin Abbas. Dan menurut beberapa riwayat, Abdullah bin Abbas umur beliau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat baru 15 tahun, baru 16 tahun. Nah, menurut beberapa riwayat. Jadi sangat mudah meriwayatkan banyak hadis, mengetahui ayat-ayat Al-Quran, sedangkan umur beliau masih sangat sangat muda gitu. Nah, itulah kehebatan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuktikan bahwasanya anak-anak kecil itu kalau diberi kesempatan untuk mempelajari, insya Allah bisa menjadi ulama. Meskipun umur mereka masih sangat kecil. Di antaranya Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini. Dan Abdullah bin Abbas termasuk di antara al-mukthirun. Apa artinya al-mukthirun? Yang memperbanyak riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas ini benar-benar terbukti kehebatannya. Beliau bukan hanya ulama dalam tafsir Al-Quran, bukan hanya ulama dalam Al-Quran dan juga penjelasan Al-Quran dan arti-arti daripada Al-Quran, tetapi juga di antara berawi hadis yang paling banyak riwayatnya. Kita sudah sepakat kemarin, orang-orang yang paling banyak riwayat hadisnya adalah Abu Hurairah, ada juga Jabir bin Abdullah, ada juga Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah.
Nah, ini orang-orang yang memperbanyak riwayat hadis. Nah, Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun, kata Rasulullah, namun penuntut wajib datangkan, jadi yang menuntut sesuatu, yang ingin sesuatu, yang mengklaim sesuatu, harus mendatangkan bukti bahwasanya ini milik dia, bahwasanya orang ini melakukan hal ini, bahwasanya orang ini pernah mencela, bahwasanya orang ini pernah menzalimi, bahwasanya orang ini pernah mengambil. Maka penuntut wajib mendatangkan bukti, dan yang mengingkari, dituntut untuk bersumpah. Ini kalau tidak ada bukti harus bersumpah. Nah, hadis ini termasuk hadis hasan, teman-teman. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan ini derajatnya di bawah sahih, tetapi di atas dhaif. Boleh kita mengamalkannya, bahkan wajib kita mengamalkannya. Jadi hasan dan sahih itu wajib kita mengamalkannya. Nah, kalau dhaif tidak wajib, dan bahkan haram kita mengamalkannya kalau konflik dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi itu yang menentukan bagaimana apa sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan, itu cirinya apa. Kita uh, berkata bahwasanya sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contohkan yaitu yang ada di dalam hadis sahih dan juga ada di dalam hadis hasan. Kalau di dalam hadis dhaif, tidak, tidak boleh kita mengamalkannya, bahkan haram kalau itu konflik dan berseberangan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, kalau tidak, bahkan mendukung ayat Al-Quran dan mendukung hadis yang sahih, maka boleh, mubah untuk mengamalkan hadis yang sahih. Boleh kita menyampaikannya kepada orang lain kalau hadis yang sahih? Boleh. Boleh, asal dalam fikih, dalam ibadat atau fadailul amal. Misal, kita ingin meniru atau ingin memberi semangat kepada seseorang untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka boleh kita mendatangkan juga hadis yang dhaif. Meskipun sudah ada hadis yang sahih. Seharusnya kita mendahulukan hadis yang sahih, ayat Al-Quran. Setelah itu supaya kalau mungkin hadis yang dhaif ada semangatnya luar biasa, maka boleh kita mendatangkan hadis yang dhaif. Tetapi kita menjelaskan kepada jamaah. Jamaah, ini termasuk hadis yang dhaif. Ada masalah dalam sanadnya. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat ini pernah menyampaikannya. Menurut riwayat ini yang ada penyakit di dalamnya. Nah, jadi kita harus amanah saat kita menyampaikan hadis. Saya biasanya sering kalau menyampaikan di dalam kajian ini maupun kajian yang lain berusaha untuk menyampaikan bahwasannya setiap hadis yang dibacakan itu ada masalah dalam sanadnya. Dan tergantung jamaah mau mengikutinya atau tidak. Nah, tapi ini hadis hasan. Hadis hasan ini wajib kita mengamalkannya. Apalagi didukung dengan hadis yang sahih yang ada di dalam Sahih Muslim dan hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Tetapi yang ada di dalam Sahih Muslim dan ada di dalam Sahih Al-Bukhari agak tidak jelas, tetapi maknanya sama dengan makna hadis ini. Jadi hadis ini yang hasan, meskipun hadisnya zaif, akan diangkat menjadi hadis yang hasan karena didukung dengan hadis yang lain. Nah, jadi hadis ini sudah hasan, tetapi juga didukung dengan hadis yang lain, nah, yang sahih juga, yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini, apa yang kita bisa dapat dari hadis ini? Dan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikannya? Kata para ulama, hadis ini termasuk ususul qada, prinsip bagi orang yang ingin mempelajari uh, pemutusan atau pengambilan hukum uh, atau mungkin apa ya namanya uh, untuk hakim-hakim. Kalau dalam bahasa Indonesia hakim, kalau dalam bahasa Arab qadhi. Untuk setiap qadhi dan Pengambilan hakim, keputusan, pengambilan keputusan. pengambilan keputusan ya. Jazakillahu khairan barakallahu fik ya. Jadi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Jadi
hakim ini supaya ambil keputusan, maka harus mengetahui hadis ini. Jadi prinsip di antara prinsip yang paling utama. Hadis ini kenapa? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya? Suatu hari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada seseorang namanya Abdurrahman. Beliau menceritakan hadis ini kepada sahabatnya. Lalu sahabatnya, di antara sahabatnya ini yang diceritakan oleh Abdurrahman, ada seseorang namanya Al-Ash'ath bin Qais. Beliau dengar hadis ini, beliau berkata, demi Allah, hadis ini, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang saya ada di dalamnya. Luar biasa. Jadi di antara kondisi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini dalam kondisi yang jadi salah satu pihaknya adalah Al-Ash'ath bin Qais. Ceritanya seperti apa? Ceritanya ada bi'r sumur di Yaman. Kalau Al-Ash'ath bin Qais, suku Qais ini ada di Yaman. Uh, Al-Ash'ath bin Qais ini punya sumur. Ada seseorang yang datang mengklaim bahwasanya ini sumur milik dia. Nah, padahal tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang tidak ada bukti ketika orang ini mengklaim dan menuntut bahwasanya sumur ini milik dia. Padahal Al-Ash'ath bin Qais beliau berkata, ini saya warisi, saya dapat ini dari orang tua saya. Bagaimana engkau mengklaim? Dia berkata ini punya saya. Nah, lalu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil keputusan. Jadi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Nah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ambil keputusan? Ini sumur ini milik siapa? BR ini milik siapa? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dari orang yang mengklaim menuntut bahwasanya sumur ini milik dia, silahkan kasih saya bukti. Apa kata orang ini? Saya tidak punya bukti ya Rasulullah. Nah, kalau tidak punya bukti, berarti orang yang mengingkari Al-Ash'ath bin Qais ini, yang berkata, ini bukan, ini saya dapatnya dari orang tua saya. Nah, maka dia harus bersumpah. Dia harus bersumpah. Nah, ketika ada seseorang yang bersumpah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah secara dusta untuk mengklaim sesuatu secara dusta, maka laqiyallah anhu yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah terhadap dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala marah terhadap kita hari kiamat, itu luar biasa akibatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun barang-barang dunia itu diambil oleh orang lain, yang penting Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita. Biarpun dunia ini diambil dan dengan segala isinya oleh orang lain, yang penting Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah pernah beliau berkata, seorang uh, salihah, perempuan yang sangat salihah. Beliau berkata, ya, ولو صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah meridai saya, sudah mencintai saya tidak peduli dengan manusia, tidak peduli dengan barang-barang dunia, karena semua yang ada di atas bumi, entah itu kenikmatan dunia, barang-barang dunia, manusia bahkan, semua yang ada di dalam tanah itu, yang ada di atas tanah itu tanah, tidak ada nilainya. Apain saya melakukan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap saya untuk mengambil salah satu keuntungan dunia. Apalagi kalau keuntungan itu hanya sebuah tanah yang terdiri dari 100 meter, 200 meter, 300 meter, apalagi bertumbah darah, apalagi saling memusuhi supaya kita dapat keuntungan dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengklaim sesuatu dan dia tahu bahwasanya dia bohong, dia dusta dalam hal itu, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah terhadap dia. Ada juga kisah yang lain yang terjadi di antara dua orang. Dua orang ini juga dari Yaman. Satu orang dari Kindah. Kindah ini yang ada dekat dari Ma'rib, dekat dari Al-Jauf di Yaman.
ada juga dari Hadramaut. Ada sebagian juga dari Kindah, ada di bagian utara dari Hadramaut. Jadi ada seseorang dari Hadramaut, ada seseorang dari Kindah, dari Hadrami, seorang Hadrami dan seorang dari Kindah. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada perselisihan di antara mereka. Sama juga, mereka berselisihan tentang tanah, tentang tanah juga. Nah, ada seseorang yang mengklaim ini tanah punya saya, sedangkan orang lain sudah sudah kerja di atas tanah ini sudah puluhan tahun, belasan tahun sudah kerja, sudah menanamkan tanah ini. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta yang mengklaim untuk memberi bukti dan yang mengingkari untuk kalau tidak ada bukti maka untuk bersumpah. Nah, yang pertama mendatangkan bukti bahwasanya tanah ini benar-benar warisan dari orang tua. Nah, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangkan bukti dalam bentuk saksi, saksi yang benar-benar dipercayai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil keputusan bahwasanya tanah ini milik orang yang menuntut karena ada bukti, bukti nyata, yaitu yang dipercayai dan juga dari kaumnya, dari orang-orang yang tinggal di situ, bahwasanya tanah ini milik orang ini melalui warisan dan orang yang mewarisi tanah ini tidak pernah menjualnya kepada siapapun. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini bahwasanya orang yang bersumpah uh, secara secara dusta, maka Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berpaling kepadanya. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kita, tidak akan mendengar kita hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat bahaya. Maka kita harus sangat berhati-hati saat kita mengklaim sesuatu atau saat kita bersumpah tentang sesuatu dan kita tahu bahwasanya kita tidak benar dalam hal itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-yaminul ghamus." Jadi kalau ada seseorang bersumpah secara tidak benar, maka ghamus ini termasuk yamin ghamus, bersumpah ghamus. Apa artinya ghamus? Yang akan membuat kita tenggelam, membuat manusia tenggelam. Tenggelam di mana? Di dalam api neraka. Allahu Akbar. Uh, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita harus sangat berhati-hati. Apalagi saat mungkin kadang-kadang jangankan untuk barang dunia, untuk properti, untuk tanah, untuk rumah, untuk warisan, bukan. Bukan hanya ini. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dalam gosip. Gosip. Seorang memfitnah seseorang dan dia sudah tahu ini fitnah dan dia sudah tahu ini berita bohong, ini berita hoax, tetapi dia bersumpah tentang kebenarannya. Allahu Akbar. Hal ini tidak akan mendatangkan keuntungan apapun kepada orang ini yang bersumpah. Tetapi dia bersedia untuk bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sudah hina di dalam hatinya. Nah, begitu hina dia bersumpah atas setiap berita-berita yang datang kepada dia meskipun dia tahu dari hati terdalam bahwasanya ini termasuk dusta. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin ada juga kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dua perempuan yang bekerja bersama dalam satu ruangan. Bekerja dalam apa? Menjahit. Ya, jadi punya usaha untuk menjahit dua perempuan ini. Terjadi permusuhan di antara mereka berdua. Sehingga salah satu dari perempuan ini keluar dari ruangan tersebut dalam keadaan kulit tangannya sudah ditusuk. Entah itu ditusuk dengan pisau atau mithqab, kayak mungkin suntikan tetapi besinya agak panjang yang digunakan untuk jahit zaman dulu. Nah, jadi kulitnya ditusuk sampai berdarah gitu. Perempuan ini menuduh perempuan yang lain yang tinggal yang punya usaha dalam satu ruangan yang sama. Nah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-bayyinah. Jadi harus ada bukti. Tidak ada bukti. Mereka berdua aja.
Dan saat itu tidak ada fingerprint, kan? Tidak ada fingerprint, tidak ada CCTV, tidak ada rekaman. Jadi tidak ada bukti ketika orang ini mengklaim bahwasannya dia ditusuk oleh saudaranya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk membuktikan. Ketika dia tidak membuktikan, maka perempuan yang lain dia bersumpah bahwasanya dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Ketika dia tidak pernah bersumpah bahwasanya dia tidak pernah melakukan hal tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil keputusan bahwasanya perempuan ini yang ditusuk bisa jadi menusuk dirinya atau ditusuk oleh orang lain. Yang penting tidak ambil tindakan terhadap perempuan yang dituntut. Nah, ada juga terjadi kisah lain. Jadi dari kisah-kisah ini kita bisa mengerti hadis ini. Terjadi kisah lain di antara juga dua perempuan. Dua perempuan ini melahirkan. Jadi melahirkan dua anak laki-laki. Nah, dan ini sangat penting ini. Saat itu tidak ada tes DNA supaya kita bisa mengetahui ini anak siapa. Tidak ada tes darah supaya kita bisa membuktikan ini anak keturunan dari siapa. Nah, jadi ada dua perempuan yang baru melahirkan dua anak di hari yang sama. Tiba-tiba ada serigala datang untuk menerkam salah satu dari anak. Jadi sampai menghabiskan anaknya. Luar biasa. Sisa satu anak. Nah, anak yang tersisa ini diklaim oleh dua-duanya, dua perempuan ini klaim, ini anak saya, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengar dari ibu yang lebih tua dan ibu yang lebih muda. Ibu yang lebih tua itu lebih manis ucapannya, lebih manis cara bicaranya enak, kayak tukang politik ya teman-teman ya. Jadi orang politik itu meskipun mereka berdusta, berbohong, tapi omongan mereka itu terlihat enak dan manis. Nah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua-duanya. Yang lebih tua itu lebih manis cara penjelasannya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, ambil keputusan bahwasannya anak ini milik atau anak dari perempuan yang pertama ini, yang lebih manis cara bicaranya. Nah, perempuan yang lain terlihat sangat sedih dan juga sangat menangis dan sangat sakit hati. Nah, ketika ada salah seorang di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara mungkin riwayat ini Salman Al Farisi, beliau berkata, ya Rasulullah, boleh saya menolong dalam hal ini karena saya punya pengalaman. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serahkan itu kepada dia, karena Rasulullah itu tetap manusia. Rasulullah itu maksum dalam urusan wahyu. Dalam urusan wahyu, kalau ada ayat, kalau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan dalam hal ini. Tetapi dalam urusan manusia, kemanusiaan ini, Rasulullah tetap manusia, manusia. Bahkan Rasulullah pernah disihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga dalam qada ambil keputusan yang bukan yang paling benar. Meskipun ini berdasarkan ini penjelasan tuntutan dari orang ini, penjelasannya sangat wajar dan sangat masuk akal. Kenapa? Karena jago menjelaskan ibu ini. Sampai-sampai Rasulullah ingin menyerahkan anak ini kepada perempuan yang salah. Nah, Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, boleh saya bantu dalam hal ini karena saya punya pengalaman. Rasulullah menyerahkan masalah ini dan kasus ini kepada Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Kata Salman Al-Farisi kepada dua perempuan ini, ya udah, serahkan anak ini kepada saya. Anak ini ketika diserahkan kepada saya akan memotong dia, membelah dia dua bagian. Jadi 50% diambil oleh perempuan pertama dan 50% diambil oleh perempuan yang lebih muda. Allahu Akbar. Apa kata dua perempuan ini? Perempuan yang pertama, yang lebih tua, yang baru menjelaskan secara manis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, boleh, silahkan. Kata perempuan yang lebih muda, jangan dipotong, jangan disakiti, nggak apa-apa, dikasih ke perempuan yang lain. Allah. Nah, lihat. Maka Salman Al-Farisi saat itu ambil keputusan bahwasanya anak ini milik ibu yang lebih muda.
Karena ibu itu tidak akan rela kalau anaknya disakiti. Nggak apa-apa kalau dikasih ke orang lain. Seperti ibunya Musa. Ibunya Musa itu saat terjadi kebahayaan yang luar biasa. Sampai Fir'aun itu menyembelih dan membunuh setiap anak-anak yang baru lahir. Apa yang dilakukan oleh ibunya Musa? Bahkan rela untuk melemparkannya ke dalam sungai Nil atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu belum yakin, tidak ada keyakinan. Tapi ya udah, saya lepaskannya ke dalam sungai Nil, walaupun sungai Nil ini akan mengarahkannya kepada Firaun, kepada istana Firaun. Yang penting mungkin ada harapan dia akan hidup kehidupan yang lebih baik daripada dibunuh. Nah, ini kisah seperti kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara dua perempuan yang mengaku bahwasanya ini anak milik mereka. Perempuan pertama lebih tua, itu lebih muda, tetapi yang lebih tua itu cara penjelasannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih manis. Nah, ini terjadi banyak ya, teman-teman. Bisa jadi seseorang di antara kita punya lawyer, pengacara yang lebih jago daripada orang lain. Maka setiap orang harus sadar bahwasanya saat mengaku sesuatu yang bukan miliknya, ini akibatnya dan punishmentnya, siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan sangat besar. Nah, dari hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapat beberapa faidah. Faidah pertama, tidak boleh kita menghukumi orang lain dengan sekedar tuduhan aja. Jadi harus ada bukti yang benar, yang nyata. Nah, dan juga syariat itu melindungi harta kita. Melindungi harta kita, jadi kita tidak boleh kita memberikan harta kita kepada orang lain kecuali dengan bayinah atau hujjah atau bukti yang dipercayai oleh hakim. Di antara bayinah bukti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi saksi. Jadi bukti itu bisa jadi saksi. Saksi yang sudah terbukti kejujurannya. Nah, kadang-kadang mungkin bisa jadi saksi zur. Saksi zur ini dia tidak pernah salat, dia pernah melakukan ibadah, dia bersedia untuk bersumpah dalam hal yang bisa jadi dusta. Maka kita saksi di sini artinya saksi yang dipercayai. Ya, yang dipercayai oleh banyak manusia, yang dipercayai perilakunya, yang dipercayai yang dalam track recordnya dia tidak pernah berdusta, tidak pernah juga berbohong. Nah, jika tidak ada bukti, maka seseorang yang dituntut itu harus bersumpah. Nah, ya hadis ini mungkin ya sangat bermanfaat untuk seseorang yang ambil keputusan. Bahkan setiap orang di antara kita pasti berada di dalam situasi ini. Entah itu dalam menuntut atau yang dituntut atau bahkan ambil keputusan. Kadang-kadang ada dua orang yang berselisihan dan kita yang menjadi perantara di antara mereka. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang hadis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengar insyaallah sekali penjelasan daripada Ustadz Hidang tentang adab bersengketa dalam Islam, di mana kita harus hati-hati kembali apabila dalam mengklaim sesuatu, tidak sembarangan. Namun Ustadz, saya ada beberapa poin yang saya tandai. Pertama, kaitannya dengan klaim sumpah, Ustadz. Bagaimana batasan penggunaan sumpah dalam Islam ini, Ustadz? Kemudian ada cerita beberapa minggu yang lalu, teman saya dari Sumbawa Barat, mungkin Ustadz juga dapat informasinya, ada seorang guru dari Sumbawa yang mengajar PAI. Waktu itu ingin mengajak muridnya untuk sholat zuhur. Kemudian mengajak muridnya apa? Mengajak muridnya apa? Mengajak muridnya untuk sholat zuhur, Ustaz. Sholat berjamaah zuhur. Karena di sekolah mewajibkan sholat zuhur berjamaah. Kemudian si murid ini enggan untuk sholat dengan menampakkan wajah yang murung, seakan-akan tidak mau dan seakan-akan tidak senang kepada gurunya. Terjadilah sebuah
hal yang tidak diinginkan, mungkin karena guru tersebut tadi sudah sering mengajak secara ditolak oleh si murid ini, akhirnya guru melepaskan tangannya dengan memukul bagian lengan si anak ini, bagian lengan si anak. Kemudian beberapa hari selanjutnya si anak ini setelah ikut sholat, lalu si anak tersebut pulang ke rumahnya dan melaporkan ke ibunya. Kemudian ibunya tidak terima dan melaporkan kepada kepolisian. Dan sekarang statusnya guru tersebut terdakwa. Kemudian guru tersebut dimintai oleh ibunya untuk membayar 50 juta, Ustaz. Nah, ini kaitannya dengan sumpah juga, mengklaim bahwa guru tersebut sudah mengajak. Dan misalnya seandainya guru tersebut bersumpah dan ada saksi pada teman-temannya yang lain, ini bagaimana statusnya, Ustaz? Sementara ini dalam hal mengajak kebaikan dan memang peraturan daripada sekolah. Nah, baik, ini mungkin kita perlu ini melihat di sini ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu pengambilan keputusan itu sangat sederhana. Ya, sekitar mungkin ada bukti sama juga ada bersumpah. Tetapi di zaman kita sekarang, pengambilan keputusan dari hakim ini sudah berdasarkan banyak hal. Di antaranya bisa jadi sumpah, bisa jadi ada bukti. Kalau tidak ada bukti, dan mungkin bahkan setiap orang di antara kita bisa disuruh untuk bersumpah, banyak di antara manusia itu senang kalau disuruh bersumpah, kan? Senang kalau disuruh bersumpah karena dia sudah terbiasa untuk dusta, dan dia tidak peduli kalau dia Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia atau tidak, kalau dia masuk neraka atau tidak, dia tidak peduli. Supaya dapat keuntungan dunia dia bersedia untuk bersumpah. Maka dalam hal ini terdapat kecerdasan seorang hakim. Kecerdasannya bisa jadi dengan seseorang yang mengaku atau mengakui, bisa jadi dengan uh, firasat kecerdasan, bisa jadi dengan track record. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh seorang hakim. Jadi harus hakim ini benar-benar mengetahui semua detail dari masalah. Nah, sebelum ambil keputusan, semua detail. Dan sejarahnya seperti apa, historinya seperti apa, dan mengetahui akhlak dua belah pihak, supaya setelah itu ambil keputusan. Dalam hal ini mungkin sekedar cerita, kalau saya mungkin hanya ambil keputusan atau tidak bisa. Jadi yang ambil keputusan dalam hal ini adalah hakim, tapi hakim akan mengambilnya berdasarkan beberapa beberapa dasar. Di antaranya ini, bersumpah, sama bukti, sama firasat, dan juga track record, sama juga dari saksi. Ini juga termasuk di antara yang membantu seorang hakim untuk ambil keputusan. Jadi pasti ibu ini, atau ada anak ini, atau bahkan guru, setiap orang akan mengaku sesuatu yang berbeda-beda. Nah, keputusan saat itu di hakim. Tetapi keputusannya jangan hanya sekedar untuk minta bersumpah. Karena di zaman ini sudah sangat berubah. Kenapa? Karena banyak manusia itu sangat tidak peduli. Kata orang Arab, qalu lissariqi ihlif, qala jakal faraj. Kalau kita berkata kepada seorang pencuri, bersumpah bahwasanya kamu tidak pernah mencuri. Kata orang pencuri ini, Alhamdulillah, datang jalan keluar. Nah, dia sudah pencuri, ketika disuruh untuk bersumpah, maka dia sangat senang. Nah, jadi dia akan bersumpah dengan senang hati, meskipun itu sumpah dalam keadaan dusta. Silahkan. Baik, berarti batasan daripada sumpah ini harus banyak didukung dengan hal-hal yang lain, Ustaz, ya? Betul, Ustaz. Kan sekarang juga yang sering terjadi, Ustaz, seorang anak yang sangat mudah mengucapkan sumpah kepada kedua orang tuanya. Misal si anak tersebut mendapatkan sesuatu, misal seperti seandainya makanan, Ustaz. Seperti makanan,
si anak kecil ini mendapat makanan. Kemudian dia bersumpah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana adab? Apakah seorang anak ini adab ketika dia mendapatkan makanan, terus dia tiba-tiba bersumpah dengan maksud seakan-akan li ta'kid untuk menegaskan saja, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Sementara dia menggunakan kata sumpah, apakah ini termasuk sopan atau tidak? Nah, jadi mungkin kalau sumpah ini kita harus benar-benar menyadarkan anak kita dan setiap orang di antara kita bahwasanya bukan hal yang sederhana. Kita membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, mencipta langit, bumi, dan semesta alam. Kita membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita membuktikan kebenaran diri kita sendiri. Nah, bagaimana kalau ada seseorang ingin mengambil atau mengklaim sesuatu yang sangat sederhana? Bahkan dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala isinya tidak seperti sayap nyamuk, bahkan lebih hina daripada itu. Seseorang akan mengklaim sesuatu yang sangat hina di dunia ini dengan bersumpah. Nah, sumpah ini saat kita melihat seorang bersumpah, itu kita merendahkannya. Kenapa dia bersumpah? Kalau tidak ada sesuatu yang mengharuskan, kenapa bersumpah? Ini terakhir, ini semuanya barang-barang dunia. Tetapi kalau sudah di dalam situasi harus bersumpah dalam keadaan jujur. Nah, jadi kita harus menyampaikan ini dan juga menyadarkan setiap orang di antara kita bahwasanya saat bersumpah ini termasuk sesuatu yang sangat besar. Dan orang yang sering bersumpah itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak besar di dalam hatinya. Karena sering bersumpah, segala hal ada bersumpah. Bahkan orang Arab selalu berkata, orang yang sering bersumpah itu tanda dia sering berbohong. Nah, jadi ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga dia ingin menyempurnakannya dengan bersumpah. Jadi kalau dilihat seseorang sering bersumpah, berarti dia sering berbohong. Orang yang selalu mengaku sesuatu, berarti dia sebaliknya. Misal, seseorang dia selalu berkata, saya orang jujur, saya orang jujur, saya orang jujur, saya orang jujur. Berarti dia sering berbohong. Kalau orang lain juga sering bersumpah, ini juga tidak benar ucapannya. Nah, jadi orang yang jarang bersumpah itu ketika bersumpah hanya bersumpah dalam hal yang sangat besar, maka ini benar-benar rasa ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Jadi jangan sampai kita menyuruh anak kita dalam setiap hal yang kecil maupun yang besar disuruh untuk bersumpah. Di dalam tijarah, perniagaan, jual beli, kalau ada seorang bersumpah meskipun jujur, ini demi Allah ini asli, bukan KW. Nah, saat dia bilang meskipun dia jujur, dia berdosa. Berdosa, termasuk berdosa. Karena dalam jual beli tidak boleh kita bersumpah. Apalagi kalau dia bersumpah dalam keadaan dusta. Wah, ini luar biasa. Nah, ini Ustaz. Silakan Ustaz. Berarti dalam hal kejujuran saja itu kita memang masih dilarang, saya dalam hal misalnya kayak tadi tijarah perniagaan itu sangat dilarang, saya dalam Ya, betul. hal seperti itu Dan untuk dalam bersumpah. tijarah. Dalam tijarah hanya dalam tijarah. Insya Allah mungkin ada daripada kawan-kawan Ustadz Ustadzah yang ingin bertanya, yang ingin didiskusikan kepada Ustadz kita, mangga dipersilakan atau lewat chat. Ini lagi di Pangandaran Ustadz, kawan-kawan Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, mangga Ustadz, Ustadzah. Sepertinya sudah cukup Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya pada hari ini yang telah diberikan tentang khusus tentang adab bersengketa dalam Islam. Ternyata kita memang harus lebih hati-hati lagi dalam bersumpah, dalam mengklaim sesuatu, karena ini kaitannya dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah murka, kita bahaya untuk kita dan khawatir
apa namanya, kita tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita tutup majelis ini, kiranya kami berharap Ustaz sedia untuk memungkinkan doa kepada kami di majelis ini. Monggo Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وأساتذتنا ومشائخنا في الدين اللهم إنا نسألك رحمة قبل الموت ومغفرة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا يا كريم. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah membacakan doa. Terima kasih juga kami ucapkan telah memberikan kami banyak ilmu pada pertemuan kali ini. Semoga Ustaz senantiasa diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala fi din wa dunya wal akhirah. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majelis kali ini dengan membaca doa kepada majelis. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Doa selalu Ustaz, sehat selalu Ustaz. Kita dengan salam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya sebagai MC saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Amin. Amin.